mengenai sejarah singkat ICA alias Indonesian Chef Association. Oke, dan nanti juga bintang tamunya ini salah satu member bisa dibilang kali ya. Oke. Dari Indonesian Chef Association. Oke, nanti kita hadirkan penasaran seperti apa wujudnya, yang pastinya punya hidung, punya mata, sama kayak kita ya. Betul sekali. Tapi pemirsa, sebelum kita bertemu dengan narasumbernya, kita ke berita pertama dulu kali ya. Ini kita akan kedatangan satu narasumber dan sekarang sudah harus ditepati janjinya kita Imo ya. Betul. Kita langsung saja menyapa narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Selamat pagi Kang Odi. Ya, Kang Odi. Ya, kita panggil Kang Odi aja ya. Kang Odi, Ya. Ini Kang Odi Kelana sebagai Ketua Indonesian Chef Association BPD Anoa Sultra. Ya, betul. Benar ya? Waduh, lengkap banget ya. Ini sudah hadir langsung di studio kita pemirsa di Selamat Pagi Sultra. Ya, walaupun mungkin tanpa panci-pancinya hadir untuk di pagi hari ini, tapi kita yakin sekali mungkin apapun yang bakal dibagi di layar kaca pemirsa ini terasa kayak lagi menghirup bumbu-bumbu dapur gitu ya. Kalau Bumbu. apa tuh? Bumbu desa. Bumbu desa rasa internasional. Ya, gitu ya. betul sekali. Jadi hari ini pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Odi juga untuk ngobrolin tentang Indonesian Chef Association, Ya, gitu benar. kan ya. Dan sebenarnya itu apa? Terus juga kemudian nanti kita bakal tanya-tanya mungkin yang berhubungan dengan kuliner juga seru kali ya Kang Odi. Ya, seru itu. Ya. Oke, dan pastinya untuk pemirsa semuanya yang terus saja menyaksikan Selamat Pagi Sultra, kita harus jeda dulu nanti ya sebentar. Tapi sebelum jeda kita kasih lihat beritanya dulu dong, Imo, untuk Boleh, apa tuh? iya. Sepertinya pemirsa leadnya dari kamu dan Jian. Iya. Wah, katanya terima kasih ya. Bagus. Oke pemirsa, hari ini kita buat relax aja ya, karena memang ada chefnya ya. Kita nggak bakal membuat kompor meleduk di sini, Oh, iya dong. karena kita bakal bikin meledak semangatnya di pagi hari ini Wow. dengan hadirnya dan juga mungkin beberapa efek ya. Ini segala sesuatunya yang kita udah buat di setting sedemikian rupa. Ini tuh berasa real banget gitu efeknya ya. Oke pemirsa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Odi. Tapi sebelumnya kita akan ke jeda dulu nih pemirsa. Tapi nanti setelah jeda. Baik pemirsa, balik lagi di Selamat Pagi Sultra. Dan di tengah-tengah kita tadinya dia punya jadwal yang padat banget, tapi kita keep dulu karena ini penting sekali biar pemirsa pada dapat ilmunya ya. Jadi nggak sanaro garam, nggak Ya. sanaro bumbu dapur, tapi ternyata ada tipsnya nanti Ada, bisa ya. dikasih ya. Bisa. Dari Kang Odi tentunya. Dan pemirsa, karena hari ini sudah hadir langsung di sini ada Ketua ICA BPD Anoa, ini ada Kang Odi. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu kalau Indonesian Chef Association itu sendiri adalah merupakan organisasi non-profit Betul. bagi para profesional dan entrepreneur di bidang kuliner. Dan ini juga turut bergabung sebagai anggota adalah para instansi kuliner lainnya serta para calon profesional kuliner Betul. yang masih dalam pendidikan. Iya. Dan yang tidak kalah menarik adalah bergabungnya para penggemar kuliner di dalam wadah tersendiri. Betul. Wow, ini seru banget nih. Ternyata bukan cuma yang chef aja, ternyata ada yang penikmat kuliner juga ada ya, Ada. chef ya. Yang penting dia penikmat kuliner atau anak-anak didik sekolah yang mau belajar untuk memasak, kami siap membantu. Ada wadahnya gitu Ada wadahnya, yang disediakan iya. dari Kang Odi dan teman-teman. Betul. Oke, Kang Odi, kalau kita ngomongin soal Indonesian Chef Association, untuk di Kendari sendiri udah terbentuk sejak kapan nih? Udah terbentuk sudah lama, semenjak saya di Kendari itu tahun 2008. Sudah ada mungkin 3 kali penggantian kepemimpinan ya. Yang pertama Chef Yusuf Nusi dari Hotel Clarion dulu. Terus ke Chef Warso dari Hotel Swiss. Dan sekarang? Dan sekarang Kang beliau Odi. udah pada pindah keluar Kendari, jadi saya masih stay di Kendari. Akhirnya saya yang kena getah untuk memegang pimpinan. Tapi kalau yang ini getahnya getah yang baik Kang Odi. Mudah-mudahan. Biasanya kalau Ya. getah kan tuh noda gitu Iya, ya. betul. Tapi kalau ini adalah getah yang baik karena dikirim pemimpin. Dan semoga mungkin Iya. dengan kepemimpinan dari Kang Odi untuk di Ketua ICA ini bisa membuat khususnya kuliner di Kendari semakin terangkat lagi dan Betul, dikenal di iya. halayak umum gitu Betul kan. sekali. Nah, kalau misalnya tadi Kang Odi cerita tentang yang di Sulawesi Tenggara gitu ya, di Kendari. Ini ada di seluruh Indonesia atau gimana nih Kang Odi? Ya, ICA itu kan tahun 99 banyak sekali perkumpulan chef. Ada BCA, Bandung Chef Asosiasi, dari Balinya, Sumatera semua. Nah, tahun 2003 kita adakan gathering di Sejawa Bali di Bandung, di Semarang. Nah,
kita bentuk nih jadi satu wadah yaitu ICA. Namanya Ica, tapi udah Indonesia. mulai ada dari tahun 99 itu. Ya, tapi bukan ICA Lahir namanya. waktu. Iya. Iya. Jadi Udah dong seharusnya. Oke. Oke, dan akhirnya di tahun 2003 ngumpul yang di ngumpul, awalnya di ya. 2099 ini dan akhirnya dibentuklah dibentuklah keluarlah nama Indonesian ICA, Chef ya. Association itu. Jadi satu wadah di situ. Oke. Nanti ada gabung-gabungan dari perkumpulan semua disatukan. Jadi kita satu ide, satu visi di situ. Oke. Oke. Kalau di Kendari sendiri masuknya sejak kapan Kang Odi? Di Kendari 2008 sudah ada, 2008, 2009, cuman mungkin karena kesibukannya hingga kita kurang aktif. Oke. Kurang aktif. Nah untuk sekarang untuk tim yang baru saya arahkan untuk lebih aktif lagi keluar. Jadi apa ICA di Kendari itu buat apa, wadah apa gitu. Kang Odi, kalau Ica ini sendiri sebenarnya kan kalau kita ngomong Indonesian Chef, berarti Iya. kan orang-orang mungkin yang punya keinginan ataupun hobi yang Betul. suka masak itu Iya. bisa bergabung di sini. Tapi Bisa kalau dari bergabung. Ica sendiri biasanya ngapain nih Kang Odi? Apakah selalu buat acara untuk kayak Atau masak-masak bersama atau gimana? ICA itu selalu jadi partnernya pemerintahan, misalkan tidak bisa dipisahkan antara pariwisata dan kuliner. Betul. Nah, jadi di mana ICA itu berdiri, misalkan di Kendari, apa nih wisata di Kendari itu yang Bisa dieksplor. lagi di upgrade, oke kita gabungkan dengan kulinernya, ya, ICA siap bantu. Gitu. Oke, jadi ini bisa jadi si Ica ini adalah memediasi Betul, atau betul. mewadahi satu kuliner yang mungkin tadi nggak terlalu dikenal dengan adanya Ica, betul. bisa ditahu gitu Bisa ya ditahu. orang-orang yang belum tahu. Nah, Ica di Kendari udah berapa orang nih anggotanya? Iya. Betul. Member ini sekitar ada 80 itu yang sudah terdaftar di Kota Kendari. Oke. Tapi kan kemarin ada namanya kerja di hotel. Kadang kita tahun ini di hotel ini, tahun depan sudah nyebrang lagi. Betul. Nah, tapi masih terdaftar atas nama ICA Sultra. Dan juga masih menjalin komunikasi. Masih menjalin komunikasi. Oke, wow, ini seru sekali nih pemirsa ya. Nah, mungkin yang Jihan mau tanya ini adalah kalau misalnya untuk chefnya nih khususnya gitu ya, itu kalau mau gabung di ICA itu harus ada tersertifikasi kan atau seperti apa nih Kang Odi? Syarat dan Syarat, ketentuannya gimana untuk bisa bergabung di Ica? Kita ndak ada persyaratan khusus. Yang penting mereka itu Bisa nari, bisa masak ya harusnya ya. nggak bisa masak sih ya. Oke. Walaupun mereka ibu rumah tangga yang suka dengan kuliner, silakan kita rangkul semua, ya, Oke. rangkul semua. Nanti kan di situ kita akan buka semacam cooking class. Oh, ada cooking class-nya Ada cooking ya? class. Oke. Jadi sudah ada program-program yang sudah saya buat dengan anggota saya. Ada cooking class dan ini yang mungkin lebih ke depannya itu ICA itu jadi konsultan dan servis. Konsultan dan servis Iya. khusus untuk di bidang makanan. Betul. Jadi bila ada inspektor dari luar yang mau bikin usaha di Kendari itu bisa hubungi ICA dan ICA siap bantu untuk dari mulai SDM, setting segala macamnya. Nah, pemirsa itu penting banget ya. Jadi kalau mungkin pemirsa atau mungkin ini bisa jadi instansi atau lembaga apapun Iya. yang mau buat acara dengan tema mungkin ada kulinernya gitu untuk memperkenalkan kuliner di Sulawesi Tenggara. Teman-teman dari ICA siap Siap, iya, untuk iya. bisa membantu untuk ikut menyukseskan Betul. acara tersebut. Kalau ada yang masak-masak, kadang-kadang biasa kalau ada yang masak tanpa dimakan kan gak enak. Betul. Ya. Harusnya kita ya. Itu Bagian sih. Itu tujuan seksi kita ya. sih sebenarnya Betul. ya. Betul. Karena lidah kita lumayan dipercaya ya dan ya makanan apa aja sih bisa. Bisa, ya. ya. Omnivora kita ya. Karena kita udah percaya bahwa apapun yang dimasak, apapun makanannya, tapi kalau udah Kang Ica dan kawan-kawan yang Olah. masak, ya Pasti enak gitu yang kan tadinya ya. mungkin Iya. pare pahit tiba-tiba langsung jadi rasa stroberi. Hey. Jadi kali ya. Bisa. Bisa jadi sih sebenarnya ya. Oke deh pemirsa, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama Kang Odi juga. Tapi sebelumnya kita mau ke iklan dulu yang mau lewat nih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Baik pemirsa, sudah puas menonton BOS alias BOS Band ya Malaikat Cinta. Nanti jangan lupa langsung aja kunjungi di channel YouTube mereka dan like,
subscribe dan di-share ke seluruh penjurnya, bahkan mungkin sampai akhirat boleh. Wah. Ya. Wow, soalnya lagunya keren juga. Betul gitu kan. sekali. Akhirnya mereka comeback dengan lagu baru. Oke, welcome back ya, welcome to the Apa? industry again ya. Betul, Untuk teman-teman sama-sama. dari BOS Band, semoga karya-karyanya ini kembali lagi kita dengar. Kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu yang mana BOS Band, mungkin yang lahir umur-umur saya tahun 2000-an gitu ya, nanti bisa langsung ke YouTube channel Ke mereka YouTube aja. aja pemirsa ya. Oke, dan pemirsa untuk di pagi hari ini Kang Odi belum mau balik karena masih banyak sekali informasi yang bakal kita ngobrolin bareng-bareng di sini. Bang Odi, ini kan kalau kita ngelihat dari data ya, ternyata dari berdiri hingga sekarang ini ternyata dari ICA telah mempunyai 14 BPD, Iya. 7 BPC atau Badan Pengurus Daerah dan Badan Pengurus Cabang, serta 7 ambasador perwakilan di luar negeri dengan jumlah anggota aktif mencapai 800 orang. Ya. Wow. Lebih dan anggota pasif juga atau pengikut lebih Iya. dari 1.000 1.000, orang. iya, iya. Banyak banget Kang Odi. Cukup besar ya Kang Udi ini Ya, ya. ini kan kita global nasional. Jadi di induknya SEP itu di situ semua kumpul. Oke. Jadi di situ ada yang domisili di Indonesia, dia kerja di luar kayak di ICA New Zealand, di Jepang, tersebar lah di mana-mana gitu. Makanya sampai 1.000 orang. Iya, Ya, 1.000 ini orang. banyak banget ya. Gimana caranya komunikasi 1.000 orang masih tetap terjaga sampai sekarang ini Kang Odi? Kita kan setiap grup aktif itu anggota aktif ada di ininya, di ID-nya, nomornya. Nah, nanti kita ada grup WhatsApp-nya juga di situ. Masing-masing ada ambasador, ada BPD, BPC. Di situ kita sharing-sharing di situ. Oke, luar Iya. biasa. Kan sekarang udah bisa di-download di Play Store itu Dapur ICA, di situ ada semua. Nah, Wow. jangan lupa di Play Store ya, Ya, Dapur Ica. Dapur Ica. Oke, kalau udah di download nanti cek, Ya, lebih cek lagi di bisa. sana. Kang Odi, kalau kita ngomongin soal Ica khusus untuk apa sih namanya BPC untuk di Kendari, Ya, ya kan? BPD. Untuk pengurusan di Kendari itu BPD, Anoa, Sultra ya. Betul. Kegiatan-kegiatan apa aja udah pernah dilakuin dari teman-teman BPD Anoa, Kang? Kemarin kita sempat lomba masak antar instansi di Taman Kota itu lebih unik lagi. Kita semua instansi pemerintahan Ikut. libatkan untuk Oke. ke lomba masak mie tapi bahan bakunya dari sagu. Oh, mie tapi Mie bahan bakunya dari dari sagu. Gimana ceritanya kok bisa sagunya bisa jadi mie? Kan di Kendari ini banyak istilahnya sagu yang Iya, bahan sinong makanan mie. pokok gitu lah ya. Kebetulan dari teman-teman kita coba kita olah bisa jadi apa ini. Oke. Jangan cuma untuk jadi sagu Sinonggi. segala macam. Kita bentuk ya bikin mie. Akhirnya untuk memperkenalkan ke masyarakat. Ada kan lomba masak. Oke. Ya, temanya itu masak dengan aneka mie berbahan sagu. Alhamdulillah pesertanya banyak sekali. Wow. Yang kedua itu ada live cooking class juga. Oke, Kang, enak nggak tuh mie yang dari sagu? Yang Jangan enak. sampai dikasih air panas jadi sinongginya. Enggak, ya Kang? enggak. Masih Mikirnya ke sana. Ya, Oke. masih tetap dia teksturnya kayak lebih kenyal. Oh iya, tetapi ya konsisten Betul. dengan Ya. karakter dari ya, Kenyal. kenyal gitu. Iya. Seru ya. Terus kemarin juga kalau nggak salah teman-teman dari BPD Ano ini sempat buat pas acara 17-an ya Kang ya? Iya betul, kita adakan di Sikani Seafood itu live cooking. Itu untuk mengedukasi anak-anak untuk lebih licin lagi ke kuliner. Jadi live cooking Live dari cooking, oke. ya, with kids. Cooking bareng with kids. Ya. Wah, anak-anak. seru tuh ya. Kemarin peserta juga lumayan banyak ya. Kang, Pesertanya lumayan banyak, cuman karena masih pandemi jadi saya batasi. Oh, Sebetulnya iya, masih banyak yang mau daftar, cuman saya takutnya nanti ada teguran dari pemerintah setempat. Ya udah kita cari amalnya, kita batasi aja. Yang penting meriah acaranya. Betul. Nah, ngomongin soal keadaan sekarang nih, Kang Odi, ya lagi pandemi gitu. Gimana nih untuk proyekan-proyekan selanjutnya? Program dari ICA ini masih berjalan kah atau mungkin atau postpone, dipending ada yang dulu? dipending dulu atau gimana? Mungkin untuk event-event besar, saya sudah koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata. Untuk event-event besar kita di pending dulu karena ada keterbatasan peserta. Jadi untuk event-event kecil kita masih tetap akan kita jalankan. Oke, itu ya. Iya. Yang paling penting adalah tetap menjalin komunikasi dan juga tetap support. Yang paling penting adalah ngomong soal kuliner nih pemirsa ya. Jadi dari ICA
BPD Anoa sendiri ini adalah mereka hadir untuk salah satu fungsinya mungkin memperkenalkan kuliner Kendari. Betul. Yang seperti yang tadi yang kita tahu bahwa ternyata sagu itu nggak hanya bisa diolah dengan satu macam aja, Betul. tapi ternyata bisa diolah dengan berbagai Berbagai macam macam. makanan gitu. Contohnya tadi ada mie. Kita masih banyak sekali informasi dan juga ngobrol bareng sama Kang Odi ya. Kita masih penasaran banget nih ya. Kang Odi nih kenapa tiba-tiba dari mana asalnya jadi seorang chef dan tiba-tiba bergabung Ica. Ya. Akhirnya kepikiran mungkin bisa membentuk pengurusan di Sulawesi Tenggara seperti apa. Nanti kita tanya-tanya, namun sebelumnya pemirsa kita ke berita dulu. Baik pemirsa, balik lagi masih di Selamat Pagi Sultra, dan kalau kita lihat tadi memang agak ternyata ya seluruh dunia sih ya. Ini ada sedikit perhatian juga dari New York yang dimana lumayan banyak 240.000 usaha kecil yang ini diperkirakan nggak akan buka lagi usai pandemi ini. Betul sekali. Jadi memang bukan cuma di Indonesia saja ternyata ya, seluruh dunia juga merasakannya. Betul. Dan kalau misalnya dari Kang Odi sendiri nih Kang Odi ya, gimana cara menyikapinya nih untuk sekarang? Secara kan juga Kang Odi mungkin dia lagi berada di kuliner gitu kan Betul. ya. Terdampak sekali kan untuk Berpengaruh khususnya nggak? Ada dampaknya nggak? Kang Odi. Kang Odi? Dampaknya ada sih, ada. Mungkin di awal-awalnya aja kita memang drop sekali, tapi karena itulah membuat kita datang tantangan baru. Oh iya, Ya, kita survive bagaimana dengan ide-ide, kreativitas, menu-menu juga. Kalau untuk lagi menu-menu baru sekarang ini belum tentu orang juga mau, karena orang kan masih tertahan mau keluar, takut. Nah, situlah. Bagaimana kita jemput bola? Jemput bola gitu ya. Jadi ya seperti kita ketahui sendiri bahwa pandemi ini nggak berdampak hanya satu orang tapi semua orang ya. semua, Jadi ya. mungkin ya seperti yang kita tahu juga ada beberapa aturan yang harus kita taati. Seperti kemarin ada PSBB ya, Kang Odi ya. Iya, ada PSBB. Mau nggak mau mungkin ada beberapa tempat seperti tempat makan gitu Iya. atau tempat hiburan yang harus ikut itu aturan tersebut. Betul gitu sekali. kan. Tapi mungkin sekarang bisa diakali dengan ya udah delivery berarti Ya, ya. betul, Kang, kita ya. take away. Inovasi Ya. gitu ya. Kang Odi, ini kita penasaran ya mungkin sebagai salah satu semangat juga dan juga mungkin memberikan sedikit harapan ya Ya. untuk orang-orang yang punya skill atau mungkin sementara berada di jalur yang menurutnya ya ini aku suka gitu ya, nggak harus berada di bidang B Ya. untuk saya jadi sukses. Kang Odi contohnya ya kan. Seperti kita ngobrol-ngobrol tadi, ternyata Kang Odi itu bukan sekolah chef awalnya Kang Odi ya. Bukan. Kang Odi berawal dari sekolah Listrik. listrik STM. STM. Nyambung banget kan listrik sama api pemirsa. Ya. Gampang koslet tuh. Oke, Kang Odi, Kang Odi kan sebagai chef Iya. dari tahun secara profesional. Kalau profesional mungkin saya belum lama, cuma kalau hobi dari masak itu dari tahun 95 sudah memang hobi masak. Udah hobi masak. Masak. Karena faktor turunan gitu. Terbawa dari keluarga. Ya, keluarga. Papa atau ibu yang chef? Kang Dari Odi, atau? kakek saya. Oh kakek. Kakek gitu saya, ya. ya. Itu berarti Dulu memang kan ada udah gennya. ini Ya. Iya, ada gen, terus habis itu sudah terbiasa mungkin ya lihat masak-masak. Oke. Ingat nggak Kang Odi waktu itu masakan pertama yang Kang Odi bikin dan orang-orang Membuat bilang dia. enak gitu? Yang pertama muji itu siapa Kang Odi waktu itu? Pertama muji itu dulu saya kalau nggak salah itu saya kan hobinya ikan bumbu kuning gitu. Oke. Ikan bumbu Ya. kuning. Lu langsung bergejolak Ikan bumbu ini kuning, ya udah saya coba masak. Nanti kita ikut Mungkin tes. kita kebetulan enak tuh. Ya Kebetulan dapat enak. ini ya. Ya. Alhamdulillah ya. Tahun berapa itu? Oke. Akhirnya kita kan kos di situ daerah Tebet, mungkin daerah Tebet. Kunyitnya mungkin pas waktu itu Kang Odi. Mungkin gitu. Oke. Akhirnya saya kasih teman-teman kos karena ikan banyak sekali. Oke. Dia bilang enak, ya udah. Di situ akhirnya jadi pingin lagi masak lagi begitu. gitu. Tapi waktu itu belum kepikiran bahwa kayaknya besok atau next akan jadi chef. Tapi Iya. karena mau lagi dan Iya. akhirnya enak dong Kang Odi teman-temannya waktu itu ya. Iya, jadi Dimasakin Terus terus sama karena hasil penasaran dari Iya. Kang Odi pengen masak ini, pengen masak itu. kadang mereka patungan juga tuh, patungan. Oh, Patungan tetap ya. Kang, masak ya jadi ini. Saya lupa mie ke apa istilahnya ke kampung. Oke. Jadi masaknya di situ saja Oke, gitu. dan akhirnya perjalanan masak ini, masak Iya. itu akhirnya Iya. waktu itu Kang Odi akhirnya ada Kang Odi sendiri yang percaya diri bahwa harusnya ini bisa jadi profesional atau ada yang menawarkan atau gimana Kang? Dulu kan ibu saya juga buka warung makan di Bandung. Oke. Nah, dia sempet capek, saya disuruh handle. Oke. Udah aja kamu aja yang jalankan di rumah makan. Ya udah situ saya
Dari situ tapak pertama. Iya, ya? saya apa ibu saya masak, saya minta resepnya. Jadi tiap hari itu dimasak itu tuh. Oke. Itu masih ada nggak? Maksudnya rumah makanannya masih ada nggak di Kang Odi? Sekarang masih ada, masih berdiri. Kita minta alamatnya nanti ya. Iya, minta alamat aja. Iya. Nanti diselok aja Kang Odi. Iya, siap. Kang Odi, kita ini ngomong aja masakan favorit Kang Odi. Ada Iya, nggak? apa tuh? Itu tadi. Bumbu kuning. Bumbu kuning. Iya, Karena bumbu. itu adalah pertama kali ya. Pertama saya masak itu, pertama masak. Kita akan percaya kalau nanti Kang Odi buat ya bumbu kuningnya nanti. Boleh, Nanti boleh kita rasain ya. dulu Kita ya, hadir Kang, ya. setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Kode nih Siap. Kang, bener. Kita ada berapa Iya. tim di sini Kang Odi? Kita rasa yang bumbu kuningnya yang itu Iya, ya. siap, saya kasih bumbu. Kalau di Kendari sendiri Kang Odi favorit kuliner di sini? Saya di sini dulu pertama ke Kendari, mungkin lidah saya nggak biasa dengan ikan laut. Di Bandung kan Tawar. lebihnya ke ikan tawar. Oke. Jadi saya kalau makan itu lebih memilih ikan goreng. Oke. Tapi setelah kelamaan Akhirnya nyaman. Oh ini palu mara. Oh jadi Oh iya, benar. Itu enak banget sih. Ya, enak tuh. Oke, wow. Kalau bisa menunjuk beberapa makanan di Sulawesi Tenggara, makanan khasnya, ada nggak favoritnya dari Kang Odi? Favorit saya itu ikan bakar aja sama palu mara itu. Ikan bakar, Palu semua mara. jenis? Iya. Oke, berarti mujair bisa, Itu mungkin kan ke Tawar. air tawar udah Oke. biasa tuh. Kalau ini yang asinnya mungkin kayak hiu kali ya Kang ya? Ya. Hei, kamu. ada hiu kan kita ya. Sirip hiu, ada sirip hiu. Oke, di sini lebih ikan putih lah istilahnya ya. Jadi untuk pemirsa mungkin sekedar kita informasikan kalau Sulawesi Tenggara itu adalah daerah kepulauan di mana semuanya seafood ikannya tuh segar semuanya ya Kang Segar, ya. segar, fresh. Jadi kalau makan di sini jangan heran kalau rasanya beda. Ya. Ya kan, Oke. apalagi bisa dikelola atau dimasak oleh chef dari Kang Odi dan teman-teman dari Anoa Sutra. Sutra gitu ya. Betul. Oke, Kang Odi terima kasih sudah Ya, hadir siap. langsung di sini. Terima Sebenarnya kasih, Sam. pemirsa kita mau nunjukin satu mungkin masakan dari Kang Odi. Ini lagi-lagi dan tadi masuk terus ya. Mau nunjukin satu makanan yang dimasak dari BPD Sultra tapi Ya. karena dengan alasan kompornya belum nyala ya. Mungkin udahlah, kita bilang terima. aja kita masih nunggu. Ingat ya, Iya, siap, dari siap. hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi kita di Iya. studio sampai jam 10. Betul. Tim SPS alias Selamat Pagi Sultra ada sekitar 7 orang Kang Odi. Ya, jadi ya. kalau dia bisa lah ya, bisa Ya, menerka-nerka berapa porsi nanti yang akan dibawa. Oh ya Kita siap lebih siap. ke nasi sih Kang Odi. Siap. Kadang-kadang kita Iya. kayak Kang Odi tahu nggak brunch? Apanya? Brunch, Iya. breakfast and lunch kita jam Oh. 11 Iya, biasanya. kita mengikuti teori itu jam Kang Odi di 11. sini. Jadi sarapan nggak ada, kita tunggu makan siangnya. Ya. Oke, Oke. Kang Odi. Siap oke. Mungkin dikasih tahu juga nih mungkin ke pemirsa yang mau bergabung kayak gimana nih Kang Odi? Iya benar. Jadi untuk pemirsa warga Kendari yang mau gabung ke ICA silakan datang di alamat sekretariat ICA saya itu di Rumah Makan Serikandi Seafood. Oke, sekretariatnya itu ada di Rumah Makan Serikandi Seafood. Iya di Jalan Syekh Yusuf nomor 18. Oke. Pas depannya Kopi Daeng. Oke. Di belakang dari Martabak Bang Awal. Betul betul. Udah ketahuan banget di Ketahuan situ ya, saja. Warna gede juga kelihatan lah. Di mana pokoknya. ada- Tapi kayaknya Kang Odi iya. bukan hanya di Kendari, siapapun yang boleh ikutan di Sulawesi Tenggara ya? Boleh, ya. Oke, Iya. siap. Jadi mungkin yang berdomisili di Sulawesi Tenggara, bukan hanya di Kendari, tapi dimanapun kalau mau gabung gitu ya, mungkin memperdalam skill lagi, Betul. sambil Betul. sharing gitu ya, sama teman dari BPD Anoa Sultra ini bisa langsung ke sekretariat ya, sekali lagi di Rumah Makan Serikandi Seafood. Oke. Kang Odi sekali lagi makasih, Kang Odi Siap, sudah hadir di sama-sama. sini. Sami-sami. Semoga informasinya ini menular ke siapapun yang Ya. nonton untuk acara hari ini. Ini langsung kita hadirkan di sini pemirsa. Ada Ketua Chef Association ICA BPD Sultra. Betul, ya. betul. Ada Kang Odi Kelana namanya. Kelana kemana-mana dia. Iya. Iya, bukan gagal di dapur kita berkelana tuh. Wah, hebat banget. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Kang, Terima ya. kasih, terima Dan kasih. untuk pemirsa juga terima kasih yang sudah menyaksikan Selamat Pagi Sultra. Seperti biasa besok kita akan bertemu kembali setiap pagi jam 8 pemirsa ya untuk di Selamat Pagi Sultra. Kita ucapkan terima kasih untuk seluruh kru kerabat kerja yang sangat luar biasa. Om Taya, Om Munir, Dika, dan Luar juga biasa. Tri dan juga Nurlia yang hadir hari ini ya. Dan juga mungkin Bayu masih mencari nyawa pagi hari ini. Ya pokoknya semangat semuanya pemirsa karena kita tahu bahwa hari ini kan cuacanya lumayan Ya, buat kita benar, gloomy banget nih. benar. Ya malas-malasan tapi bukan satu alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang sudah jadi tanggung jawab kita. Betul Ya. sekali. Selamat beraktivitas untuk pemirsa semuanya. Jangan lupa protokol kesehatannya selalu ditaati ya. Terapkan. Terapkan juga pastinya ya. Oke kalau gitu kita pamit semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Selamat pagi, selamat beraktivitas pemirsa. Bye.